Halo, ketemu lagi ya kita ya. Kali ini saya mau berbicara juga tentang bagaimana kita harus berdamai dengan keadaan seperti ini, berdamai dengan COVID. Ya, kenapa kita harus berdamai dengan COVID? Ya, kita tidak bisa menghindar karena memang sudah pandemi, namanya pandemi, ya sudah terjadi di mana-mana. Tapi bagaimana kita harus mensiasatinya, itu yang penting supaya kita tetap sehat. Kalaupun terpapar, kita tetap bisa recover, kita bisa sembuh kembali. Ya, ya intinya adalah kita harus seperti pepatah yang biasa kita dengar dari kecil ya, sedia payung sebelum hujan. Jadi bersiap-siap mengumpulkan informasi tentang COVID, tentang bagaimana kalau terpapar COVID. Ya, jadi supaya kalau pada saat kita atau anggota keluarga yang tercinta ya kena, kita sudah tahu apa yang harus kita lakukan. Paling sedikit kita sudah nggak usah tergopoh-gopoh bingung, kita nggak usah menyangkal, kita tidak boleh menyangkal. Kalau kita kena COVID, kita tidak boleh menyangkal, oh ini bukan kok, aku bukan kena COVID kok, ini aku flu biasa. Nggak bisa, jangan sekali-sekali seperti itu ya, karena sebenarnya kan kita kan sudah pakai masker sebetulnya ya toh. Kalau sampai kita flu itu ya sepertinya ada sesuatu pasti ya kan. Selama kita pakai masker baik-baik saja, sepertinya banyak teman-teman yang bilang sekarang saya sudah nggak loh, nggak pilek, nggak apa gitu. Nah itu, tapi begitu kalau kita ada gejala, kok merasa badan meriang, kepala sakit, ada rasa pilek, nah itu sudah harusnya tanda-tanda kita tidak boleh uh, deny, kita tidak boleh menyangkal, tapi kita harus cepat-cepat terima. Lalu gimana caranya? Cari dokter ya. Jadi yang namanya sedia payung sebelum hujan itu, kalau yang saya maksud itu adalah begini ya, karena kita sekarang kan di sekeliling kita banyak teman-teman yang sudah pernah kena, terpapar, tapi kan sembuh lagi, sehat lagi. Nah, itu kita bisa nanya ke mereka, kamu gimana gejalanya? Kamu lalu gimana caranya pada saat isoman? Kamu dihandle oleh dokter siapa? Gitu. Bila perlu nggak apa-apa, tanya aja dikasih obat apa. Tapi jangan sekali-sekali loh beli sendiri. Jangan. COVID ini bukan flu biasa. Flu, tapi flu yang ganas. Jadi jangan sekali-sekali mau main-main beli obat sendiri. Ya, ini saya juga pernah terpapar kan. Jadi saya begitu saya merasa nggak enak, saya langsung cari dokter. Dan saya untungnya aman gitu. Ya, saya bisa sehat kembali, bersyukur. Ya, nah seperti itu. Jadi kalau ada teman dekat kita yang kena, ayo kita tanya. Jangan malu-malu untuk nanya. Tanya gimana caranya mereka saat terpapar. Bagaimana mereka menjaga makanannya. Lalu bagaimana mereka cari dokternya. Lalu pada saat apa PCR. Sudah, kalau pokoknya kita sudah kena itu langsung PCR aja. Ya memang kita sekarang ini PCR kan bisa di puskesmas asal kita ada gejala ya toh. Kalau kita nggak ada puskesmas yang terdekat, ya langsung aja ke tempat yang bisa PCR. Banyak kan rumah sakit apa yang halodoc apa, banyak sih yang bisa didatangi untuk PCR, atau panggil kalau kita takut, kita panggil home care gitu ya. Jadi intinya kita harus cari informasi. Bila perlu catat aja, ya toh. Ya jaga-jagalah. Ya sedia payung sebelum hujan. Bener-bener karena kita ini sudah
ya harus berdamai dengan COVID. Berdamai dengan COVID itu bukan berarti COVID-nya datang kita damai-damai aja, kita happy, kita santai aja, jangan. Jadi bener-bener kita tahu, jadi begitu ada gejala COVID kita langsung take action. Ya, kita langsung cari dokter untuk konsultasi di PCR, ya toh, untuk tahu sebenarnya positif atau negatif. Kalau negatif ya syukuran. Kalau positif ya itu harus cepat-cepat minta obat ke dokter ya. Beneran loh ini, jangan diremehkan. COVID ini memang kalau kita cepat untuk ditangani oleh dokter, diberi obat apa, ya bisa cepat sembuh. Asalkan memang kita nggak ada komorbid ya. Nah, apalagi yang ada komorbid itu harus super hati-hati. Jangan menyangkal, jangan sekali bilang, nggak apa-apa, aku ini flu aja kok. Jangan sekali-sekali seperti itu. Harus berdamai dengan COVID, harus percaya bahwa memang ada COVID itu. Cuman bisa disembuhkan. Kita juga harus percaya bahwa COVID bisa disembuhkan, asal waktunya tepat, tidak terlambat. Ya, itu ya. Jadi kita jangan terlalu takut dengan keadaan seperti ini. Kita harus berani menghadapi, tapi dengan catatan sedia payung sebelum hujan. Sedia semua informasi sebelum sampai ada apa-apa. Jadi pada saat ya seperti kita mau kita kalau biasanya dulunya kan kita mau jalan-jalan ke suatu negara, kan kita juga mesti tahu di sana ada apa ya, di situ ada kota apa yang bisa dimampirin, di sana ada maksudnya kuliner apa, kan gitu. Sebenarnya sama. Jadi sebelum COVID datang menyerang kita harus tahu, bagaimana kita hadapi ini, kita harus bagaimana menghadapi ini, harus konsultasi dokter apa, itu sama kok sebenarnya. Sedia payung sebelum hujan pokoknya. Ya intinya itu ya. Saya tekankan terus sedia payung sebelum hujan supaya kita ingat terus ya. Nah, lalu satu hal juga, saya sering mendapatkan WhatsApp, si A meninggal, si B meninggal karena COVID. Tapi yang saya sayangkan, kenapa ya kok, maksudnya seharusnya kalau kita sebagai teman dekat ya, harusnya kita bolehlah nanya kepada keluarganya, kenapa ya. Jadi itu adalah pengalaman juga. Jadi kita bisa tahu, kenapa kok sampai kena COVID dan sampai tidak tertolong. Gitu. Jadi itu harusnya kita harus tahu masalah itu. Saya sedih juga sih kalau setiap kadang-kadang pagi terima siapa meninggal karena COVID, siapa meninggal karena COVID. Tapi tidak dijelaskan ya toh, kenapa ya kok sampai kena COVID, sampai terlambat. Itu pasti terlambat. Gitu. Ya. Jadi kita harus gembira, kita harus olahraga, makan yang sehat, sedia imun yang bagus. Tapi kita juga harus tidak boleh menyangkal COVID. Tetap harus akui bahwa memang virus COVID itu ada. Dan virus COVID itu adalah virus flu yang lebih ganas. Gitu aja. Jadi jangan dianggap, saya flu, udah saya makan obat flu, jangan. Sekarang sudah bukan zamannya kita makan obat flu sendiri, nggak boleh. Bener-bener itu aja. Pokoknya kita mau menerima, berdamai dengan COVID. Ya, saya rasanya kena COVID ya ini ya. Sepertinya saya terpapar. Langsung di swab PCR, langsung konsultasi dengan dokter. Saya yakin lebih banyak sembuhnya, persentase sembuhnya itu jauh lebih tinggi. Ya, tolong ya saudara-saudara, teman-teman, apalagi yang seumuran seperti kita ini, yang sudah lansia-lansia, lebih butuh informasi-informasi itu. Ya, saya pikir anak muda pun butuh juga ya.
di antara satu keluarga pokoknya kita ada yang tahu, sudah tahu informasi itu kan, ada apa-apa kita bisa langsung share ke anggota keluarga kalau terpapar ya. Karena biasanya memang anak muda kan lebih lebih merasa nggak apa-apa. Jangan sekali-sekali meremehkan virus COVID ini ya. Itu yang saya rasakan, yang saya tahu, pengalaman dari saya, yang saya tahu teman-teman mereka begitu kena mereka langsung konsultasi dokter, langsung isoman dengan baik, dengan taat, semuanya sembuh kok ya. Tolong ya, kita semua harus jaga kesehatan menghadapi pandemi ini. Kita semua masih ada harapan, ada masa depan ya. Jadi harus berdamai dengan COVID supaya kita tetap bisa hidup normal ya. Semoga pandemi ini bisa cepat berakhir. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika video ini memang dirasa berguna, silahkan share ya. Saya kepingin share apa yang saya rasakan supaya banyak orang bisa tertolong, terbantu ya. Terima kasih. Salam sehat, salam sejahtera.